Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami diberi kesehatan untuk kami boleh ibadah pagi ini. Satu anugerah kalau kami boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kami terus rindu satu hari kami akan bertemu muka dengan Tuhan. Mari sampaikan isi hatimu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Alkitab. Angkat Alkitab kita. Kita angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Sudah setahun saya tidak datang ke sini. Tahun 2024, ini kan tahun 2025, jadi setahun sudah ya. Kita tidak bertemu dan kita mau belajar. Mari katakan bersama saya tahun 2025 adalah tahun penuaian besar. Nah, untuk saudara bisa menuai, maka saudara syarat yang pertama saudara harus memiliki benih ya. Kemarin kita sudah bicara panjang lebar. Nah, bagian yang kedua ini kita harus punya tanah. Ada dua bagian karena supaya enggak panjang. Jadi yang kedua ini Tuhan mau supaya kita menjadi tanah yang baik. Kita punya benih yang bagus, tapi kalau ditanam di tanah yang tidak bagus, maka tuaiannya pun tidak besar. Betul apa betul? Itu sebabnya di IPB ada khusus ilmu yang mempelajari tanah, namanya ilmu tanah. Itu pun dibagi lagi, ilmu tanah itu dibagi lagi ada 5 jurusan. Tanah nutrisinya dipelajari lagi. Macam-macam tanah dipelajari lagi. Penyakit-penyakit tanah, tanah itu banyak penyakitnya. Nah, untuk kita bisa mengalami penuaian yang besar, maka kita harus punya benih yang baik. Atau find a good seed, temukan benih yang bagus. Saudara HOB supaya bisa terus produksi, dia harus cari benih yang terbaik. Dari sekian banyak benih, sayur misalnya atau benih buah, kita seleksi mana yang paling bagus, itu yang kita kembangkan. Nah, bagian yang kedua adalah saudara dan saya mesti menemukan tanah atau menjadi tanah yang baik. Sebab tanah yang baik akan membuat benih itu bisa tumbuh dan berbuah lebat. Nah, kemarin kita sudah belajar ada 4 tanah, tapi 2 tanah kita udah bahas. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya. Alkitab itu very clear, jelas. Dia menjelaskan Tuhan Yesus jelas banget. Tuhan berkata ada 4 tanah. Tanah yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Tanah kedua di mana? Berbatu. Tanah ketiga? Semak duri, tanah keempat, tanah yang subur. Dalam perumpamaan itu, tanah yang berbuah adalah tanah yang subur. Saya tanya kalau saudara jadi petani, saudara tanam di 4 tanah. Saya tanya saudara sebagai petani. Saudara sudah puaskah dengan satu tanah yang menghasilkan atau saudara ingin semua tanah menghasilkan? Semua. Saudara aja yang tidak sempurna, saudara aja yang masih hitung-hitungan aja, saudara ingin semua tanah yang tanda tanam bibit itu berbuah. Apalagi Tuhan kita yang sempurna. Banyak orang waktu baca, pikirnya begini, ya udah 25% udah. Tapi di tahun
penuaian besar. Kalau kita pengen lihat tuaian besar, walaupun tanah di pinggir jalan sekalipun, dia harus berbuah. Sebab tanah itu bisa diubah oleh Tuhan. Selama tanah mau, GBI WTC Tang City seluruhnya bisa berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Jadi walaupun ada tanah di pinggir jalan, banyak orang berpikir tanah di pinggir jalan itu dia berpikir seperti tanah yang beton gitu. Sekarang saya tanya, dulu waktu saya berpikir karena saya mengenal Alkitab ini ketika saya lahir baru udah di kota. Tapi waktu saya mulai merenungkan, zaman Yesus kira-kira jalan beton sudah ada apa belum? Belum. Sehingga Yesus menjelaskan yang saudara orang kota kurang paham. Tanah yang Yesus maksudkan tanah yang ada di pinggir jalan, kalau jalannya beton, nggak mungkin bisa digemburkan. Tapi tanah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu tanah yang ada di sawah jalan setapak itu loh. Kalau bahasa Inggrisnya itu galengan. Nah, yang ketawa itu orang kampung gitu saudara. Ya. Hanya orang kampung yang tahu galengan. Galengan itu jalan yang dipakai oleh petani dia untuk menebarkan benih ke kanan dan ke kiri, tapi jalan itu memang paling keras. Dari semua tanah dia paling keras. Tapi pertanyaan saya, bisa enggak tanah yang keras tadi digemburkan? Bisa, karena dia bukan jalan tol. Waktu saya baca ini, Tuhan bilang gini, kalau kamu pengen tuaian yang besar di tahun ini, jangan biarkan satu jemaat yang tidak bisa dibajak oleh Tuhan. Semua jemaat hatinya harus bisa dibajak Tuhan, harus bisa digemburkan dan harus bisa berbuah. Pemusiknya kurang antusias. Harusnya jemaat udah antusias, kalian harus lebih antusias atau jangan. Karena udah setahun saya nggak kesini sih soalnya. Mari katakan bersama saya, apapun keadaan hidup saya, apapun situasi hati saya mau di tahun 2025 berbuah lebat. Kamu harusnya jadi inisiator. Ini jemaat Tang City keren. Pemain musiknya kurang keren. Jadi inisiator. Tadi saya bilang Pak Ju, sound system sepanjang ada di Tang City, hari ini sound system yang terbaik. Telinga gembalamu ini mahal soalnya. Iya. Agak cerewet karena saya pengen nanti kalau ada raja-raja datang, kalau soundnya begini, dia akan betah. Ini sound udah kita ganti berulang kali, tapi ternyata harus ditata dengan baik. Oke, jadi bagian hari ini, bagian tanah di pinggir jalan kemarin sudah dibahas oleh Pak Ju, tanah di berbatu juga sudah dibahas. Jadi kalau begitu Pak, tanah yang ada di pinggir jalan bisa dong digarap, bisa selama mau. Jadi ada 4 tipe tanah. Ini adalah ilustrasi dari kehidupan saudara dan saya. Tanah di pinggir jalan, orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi dia tidak mengerti. Makanya kalau saudara dengar khotbah, ini karena ini orang ini, saudara jangan pikir ini orang gak pergi ke gereja. Orang ini mendengar firman tentang kerajaan. Artinya dia kebaktian apa tidak? Kebaktian. Cuman dia waktu kebaktian, yang lain mengerti, dia tidak mengerti. Tahun 2025 semua jemaat Tang City, kalau siapapun yang khotbah, belajar mencatat. Amen, 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 amen.
Sekarang saya tanya. Kenapa banyak orang nggak lulus dalam ujian kehidupan? Kemarin saya mendengarkan interview Profesor Stella. Siapa tahu Profesor Stella? Sekretaris saya. Sekretaris saya Stella namanya, saudara. Tapi ini lain, ini Profesor Stella. Dia profesor yang lulus dari Harvard University. Itu kelas nomor 1, kelas wahid di dunia. Saya kemarin tanya di kebaktian jam 2 di WTC Pusat. Di mana Harvard University? Jawabnya, di BSD katanya. Harvard University kok di BSD? Profesor Stella di interview dia bilang gini, Pak Andi Noya yang menginterview dia tanya, Prof, gimana sih kamu kok bisa jadi orang pinter di usia muda jadi profesor? Gimana kamu mendidik muridmu supaya dia bisa memorize lebih baik daripada yang lain? Saudara tahu jawabannya? Dia bilang gini, ini orang yang sekolahnya di Amerika, dia jadi profesornya ngajar juga di luar negeri, di China. Tapi dia ini orang yang tahu ilmu otak, cara kerja otak. Dia bilang gini, orang yang bisa memorize lebih banyak dari yang lain kalau dia mau mencatat. Ini kata profesor. Ini kayaknya nanti Pak Ju tolong potong video ini lalu diputar ke Tang City. Supaya jemaat Tang City mau mencatat. Saya cukup kaget, dia bilang ini, saya walaupun profesor, saya ngajar semua mahasiswa saya S1, S2, S3, saya wajibkan mereka mencatat kalau saya ngajar. Kenapa? Karena dia memorize jauh lebih banyak dari yang lain. Jadi orang yang tidak mengerti karena dia merasa tahu, dia dengar dia merasa tahu, tapi ternyata ternyahok. Gak tahu. Dan waktu saudara tidak tahu, saudara tidak bisa berbuah. Bilang sama saya, kalau saya, kurang kelas, kalau saya tidak mengerti firman, saya tidak mungkin berbuah. Sedangkan tahun ini Tuhan pengen kita berbuah lebat. Jadi level pengertian jemaat harus naik, harus meningkat. Supaya meningkat harus mau. Pak aneh ya di WTC ini, kayak jemaatnya kayak jemaat kuno. Suruh mencatat, tuh gak usah WTC, profesor yang kaliber dunia aja, dia mengakui. Dan kenapa saya meyakini bahwa ini yang menjadi metode yang membuat berhasil. Karena saya ini jadi pendeta, itu bukan karena saya sekolah Alkitab, maka saya jadi pendeta. Enggak. Saya meyakini ini step yang harus kalian jalani adalah, pertama kamu harus belajar gimana caranya supaya bisa mememorize firman dan bisa melakukan firman dan bisa mengerti. Saudara mesti baca Alkitab setiap hari. 2, semua jemaat tak terkecuali semua harus masuk dalam care cell. Supaya kalau dikhotbahin, saudara nggak ngerti, saudara bisa tanya, diskusikan di mana? Di care cell. Saya sih bersyukur ya. Saya waktu selesai pandemi, itu jumlah jemaat yang masuk care cell, itu jumlahnya di bawah 30%. Ini saya meetingkan semua para pendeta. Kenapa ya kok cuma 30% ya? Sedih sekali sih. Tahun berikutnya saya mau buat goal setting bersama-sama. Sebab saya tidak mau jemaat itu kalahan. Jadi kalau ada pergumulan mudah kalah gitu. Tapi caranya gimana? Dia harus mengerti firman. Gimana caranya mengerti firman? Dia harus rela dimuridkan dalam masuk di Kelsa. Saudara tahu? Tahun lalu sebenarnya yang PR paling berat itu di pusat. Karena jumlah jemaatnya paling banyak. Jadi saya bilang gini, saya akan mulai jalan, cabang-cabang mulai jalan. Saudara tahu tahun 2024, jadi pandemi itu selesai tahun 2023. Kita setahun kerja keras, membajak. Saudara tahu berapa jumlah sekarang jemaat yang sudah masuk di Kersel?
93%. Artinya jemaat WTC itu jemaat yang taat-taat. WTC Tang City juga taat-taat. Makanya semua jemaatnya mau masuk Kersel. Saya tanya sama Pak Yugi, Pak Yugi, PR-mu masih banyak, berapa persen sekarang udah masuk Kersel? 50, masih ada 50% yang tanahnya keras. Gimana kalau hari ini jadi pertobatan massal? Mari bilang bersama saya mulai hari ini melakukan pertobatan massal supaya saya mengerti firman. Nomor 1 tadi apa? Baca Alkitab setiap hari. Tahapan ini, tahapan yang menjadikan saya jemaat, saya dulu udah jemaat. Kenapa saya jadi pendeta? Karena ngikutin ini. Yang ketiga, saudara mesti ikut kelas transformation class. Kelas TC ini membuat firman yang terbuka, itu tinggal ngunyah, tinggal makan. Saudara tinggal makan aja, udah beres. Nah firman yang terbuka di kelas TC itu membuat saya lihat banyak orang breakthrough ketika mereka lakukan tahap ini. Termasuk Associate Senior Pastor kita, Pendeta Juhardi Harja. Katakan ngeri. Dia jadi pendeta bukan karena lulus sekolah Alkitab. Dia itu ngikutin karena gini. Dia baca Alkitab setiap hari, saya muridkan begitu. Lalu dia masuk Kersel. Dimuridkan dari sejak gereja ini berdiri. Saya tidak pernah lupa memuridkan mereka. Setiap hari Selasa, selama saya ada di tanah air. Ada di Tangerang ini. Saya selalu memuridkan mereka hingga hari ini. 21 tahun. Dan itu sebabnya semua pendeta lahir. Ini pendeta yang lahir dari in-house training. Jadi mereka ini tahapan ini, it has been proven. Hidup saya ini udah jadi laboratoriumnya. Jadi saya enggak jadi pendeta, saya ini bukan pendeta keluaran dari sekolah teologi ya, tapi pendeta kejadian, karena jadi-jadian gitu. Tapi supaya enggak sesat, saya ambil master teologi dan doktor teologi. Supaya jangan menyesatkan jemaat. Tapi kalau saudara, saya tanya, kalau saudara pengen jadi dokter, saudara masuk fakultas apa? Kedokteran. Kalau saudara lulus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, selesai koas, jadi apa? Dokter. Enggak mungkin kalau ada orang masuk sekolah perawat, terus kemudian keluarnya dokter, enggak bisa. Apalagi masuk kedokteran keluarnya jadi dukun, enggak bisa. Saudara kalau pengen jadi murid Kristus, lakukan tahapan ini. Baca firman Tuhan setiap hari. Amin, amin, amin. Kenapa enggak kompak? Baca firman Tuhan setiap hari. Semua masuk Kersel dan dimuridkan. Dan yang ketiga, saudara ikut kelas TC 01 sampai 07. Di gereja ini disiapkan semua supaya semua jemaat jadi murid. Sebab kalau saudara jadi murid, yang untung saudara atau Pak Juhardi? Kalau saudara diberkati, siapa yang untung? Saudara apa Pak Juhardi? Kalau saudara menang dari setiap proses ujian, siapa yang untung? Saudara, kita ini memikirkan bagaimana. Karena dulu saya juga kalah, dulu juga melarat, miskin, gak kenal Tuhan. Dan kapan saya berubah? Ketika saya kenal Tuhan dan mau ikutin step-step ini. Doa saya, semua orang Tang City, tidak terkecuali. Saudara akan dapat pengertian dan saudara bisa breakthrough dari setiap pergumulan yang saudara hadapi. Yang mengerti katakan amin. Tapi ada tanah yang kedua, namanya tanah apa? Berbatu. Saya mau setelkan satu video. Jadi kenapa saya meyakini ya, kenapa saya yakin bahwa tanah di jalan itu pun bisa diubah. Kenapa saya meyakini? Kalau saya tidak meyakini itu, saya tidak akan khotbah dengan serius kepada jemaat.
Karena saya meyakini Tuhan bisa bajak. Tanah di pinggir jalan, orang yang tidak ngerti firman. Saya putarkan satu video. Video ini sudah diputar kemarin belum ya? Belum, saya putarkan. Orang ini orang di pinggir jalan. Malah belum di pinggir jalan. Mungkin di tengah trotoar. Keras. Minum alkohol, narkoba. Gak ada harapan. Bahkan dari orang seberang. Tapi ketika dia jadi orang Kristen, dia hatinya juga keras, sulit dinasehati. Untung yang memuridkan dia orang Batak. Orang Batak itu dia pantang menyerah. Enggak ada yang amin orang Batak. Orang Batak itu ya suaranya lantang, keras. Tapi hatinya lembut kayak rinto harahap. Yang amin malah yang enggak Batak. Yang Batak yang harusnya amin. Saya tuh dimuridkan. Saya jadi hari ini karena saya dimuridkan oleh Midas Simanjuntak. Orang mana itu? Batak. Korea Selatan. Orang Batak itu tak pantang menyerah. Dia kalau saya ini sudah hampir berulang kali saya dimuridkan gagal. Berulang kali dia dimuridkan tapi nggak pernah datang. Tapi saudara, ini orang Batak. Dia tanyain saya, kenapa kok kamu nggak datang, Wiryo? Saya jawab, nggak punya duit. Dan memang saya anaknya orang melarat. Ya udah, minggu depan jangan sampai. Ini uang ongkos. Jangan dipakai yang lain. Ongkos untuk pemuridan. Itu sebabnya hari ini kenapa gembalamu ini murah hati. Karena saya ini ngerti waktu susah. Ada orang yang investasi hidup saya. Sehingga saya bisa kuliah dan jadi Kristen benar hari ini. Saya tunjukkan ini dimuridkan oleh Immanuel Siagian. Orang mana itu? Nah ya udah ngerti udah. Mari kita lihat dia ngaku sendiri gimana bandelnya dia, betapa kerasnya dia di pinggir jalan. Tapi saudara lihat orang ini. Bisa video tolong? Shalom, nama saya Andi Dadang Suhanda. Sebelum saya mengenal Tuhan dan saya masuk panti rehabilitasi narkoba. Kan abang saya menikah dengan istri orang Ambon. Saya jaga toko di Karawaci itu dan bosnya adalah sepupunya kakak ipar saya. Dan beliau adalah orang Kristen. Jadi setiap hari itu saya diinjili terus. Saya lagi jaga toko itu hari Minggu. Tiba-tiba ada salah satu pengerja WTC tanya ke saya, kakak nggak ke gereja? Loh, saya bukan Kristen. Oh sorry, mukanya kayak muka orang Kristen katanya. Oh, terus nggak tahu kenapa saya langsung bilang saya pernah masuk gereja sih. Akhirnya saya mau masuk. Ya udah saya mau lihat dong gereja kamu yang di mana? Di GBWTC Serpong. Dikasih waktu itu GBWTC masih punya kartu nama ya. Nah pas pada saat saya datang itu Pak Wiryo sedang khotbah. Pak Wiryo berkata, seseorang yang minta pernyataan Tuhan tetapi belum dibaptis, dia nggak akan dapat pernyataan itu. Makanya engkau baptis, men. Akhirnya saya bilang, ya udah Pak, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis. Terus saya pulang ke rumah ke abang saya itu. Nah, abang saya, dia makin marah. Akhirnya saya diusir dari rumah dia. Udah deh, lu bukan adik gue lagi, lu pergi. Nah, saya diusir. Saya sepanjang jalan saya nangis juga gitu. Saya hanya punya motor. Saya ingat ada Pak Immanuel itu sempat buka toko handphone namanya Carousel di Mall WTC Matahari, itu lagi cari karyawan juga. Akhirnya saya datanglah ke toko itu dan terus saya langsung bilang, Pak saya mau kerja. Ya udah, kapan mau kerja? Hari ini kalau bisa Pak. Oh ya udah. Nah saya tinggal di rumah Pak Im itu selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena pada saat itu abang saya cari saya kemana-mana. Dan dia bilang, nih udah lu balik lagi ke rumah gua. Nah sejak itu saya pamit lah sama Pak Im. Nah Pak Im langsung marah, keras sekali. Dia bilang, kamu jangan kembali lagi ke rumah si Uca. Kenapa? Karena kamu udah keluar dari tanah Mesir ya. Malah kamu mau balik lagi ke sana, ke perbudakan lagi. Nanti kamu pasti, saya yakin abang kamu itu bohongi kamu. Setelah saya ribut akhirnya ya sudah Pak Im izinkan saya dilepaskan. Sampai satu titik
Saya ribut lagi dengan Pak Im, ada satu selisih paham. Saya memutuskan, udah Pak Im, saya mau keluar aja dari pelayanan, mau keluar dari gereja sekalian. Nah setelah pindah gereja dan saya luntang-lantung hidup saya. Saya jualan nggak jelas lah, jualan sendal, jualan apa, sampai saya pernah jualan kopi di sini di Nayang School. Ya, tapi saya ingat lagi, nih kayaknya hidup saya ada yang nggak beres gitu. Saya harus perbaiki. Saya temui Pak Im, Pak, sikap hati saya nggak benar dulu. Saya mau minta maaf. Ya udah, saya doakan. Pak Im doakan. Kita udah nggak ada apa-apa lagi. Saya lepasin berkat buat kamu. Nah, setelah menikah itu 2016, keuangan saya masih belum baik gitu, masih minus terus gitu. Saya bilang nih kenapa gitu. Saya kayaknya hidup saya udah benar gitu. Saya udah bertobat dari dosa-dosa saya yang lama gitu, yang saya dulu badung gimana. Sekarang saya udah hidup kudus gitu, saya udah hidup baik, saya bahkan pelayanan. Akhirnya saya mulai sadar gitu bahwa saya ini nggak pernah mengembalikan persepuluhan. Dan setiap pagi kita doa terus dan kami mulai catering ya. Istri saya bisa masak, kita mulai catering di perumahan, dan itu puji Tuhan bisa dapat customer, Pak. Saya dapat customer dan kita bisa pegang 3 wilayah. Dan itu ada hasilnya, dan akhirnya kita mengembalikan persepuluhan. Dan bulan depannya itu usaha kami naik, cateringnya bagus, saya jualan juga bagus. Dan persepuluhan kami berikan benar-benar 2 kali lipat. Padahal keuntungannya nggak 2 kali lipat. Dan bulan ketiganya itu dagangan saya naik terus gitu. Dan saya naik lagi, memberi 3 kali lipat. Tapi karena saya mau kasih, karena ini kan COVID ya, gereja tuh gak ada dana, tapi saya lihat gereja terus menabur gitu, terus kasih beras ke jemaat-jemaat gitu. Jadi saya mau kasih yang banyak Tuhan, saya mau kasih terus gitu. Akhirnya dari saya jualan barang import, saya bukalah jasa import barang. Dan dari situ omset kita terus naik, terus tiba-tiba karena saya udah bikin PT itu customer kasih order besar sekali, dan kita mampu masukin anak kita sekolah di swasta itu, dan bahkan kita bisa beli mobil pertama gitu, mobil baru, dan saya antar anak saya sekolah pakai mobil baru. Saya nangis di mobil gitu, kok bisa ya, padahal saya cuma minta Tuhan, saya cuma pengen lepas dari hutang, saya cuma pengen bisa makan, bisa bayar kontrakan, tapi saya bisa Tuhan kasih berlipat-lipat. Dan akhirnya bahkan di 2023 kemarin kita dipercaya untuk kita bisa beli rumah. Saya sih berdoa buat Bapak Ibu, Saudara semua yang mendengar kesaksian ini, bukan hanya saya yang mengalami, semua kita juga bisa mengalami gitu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga akan mengalami terobosan. Ini di tanah di pinggir jalan atau di tengah trotoar ya. Dia sudah bukan lagi nggak ada harapan. Udah masuk Kristen pun dia masih keluar lagi dari tempat yang dia dimuridkan. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu adalah orang yang mendengar dan menerima rahasia tapi ia tidak berakar. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Juhardi. Sekarang saya masuk tanah yang ketiga. Tanah ketiga adalah tanah di tengah semak duri. Itu siapa sih Pak? Ini orang yang mendengar firman, namun kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman. Saya ingin saudara membaca, mari buka Matius pasal 13 ayat 22. Matius pasal 13 ayat 22. Saya tuh senang sekali setiap kali saya lihat ada jemaat yang sekeras batu tetapi dia mau dibajak oleh Tuhan. Dan buktinya dia bisa berhasil. Kalau dia bisa berhasil, coba orang yang jualan di toko handphone, jualan pulsa, nama toko handphonenya aja namanya apa tadi? Itu WTC banget gitu. Biasanya itu King Cell, apa-apa Cell, ini Care Cell. Jemaatnya pun yang jaga pun anggota Care Cell, hebat. Mari buka
Matius 13 ayat 22. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tamak semak-duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi sebenarnya ingat ya, walaupun di dalam Alkitab tulis orang ini tidak berbuah, tetapi Tuhan sang pemilik tanah, sang pemilik benih, dia ingin tetap menghasilkan buah. Berarti walaupun dia ditulis di sini tidak berbuah, saudara aja tadi saya tanya kalau Anda jadi petani, apakah hanya mau hasil 25% atau 75% saudara biarkan? Saudara aja tidak mau, saudara berusaha, apalagi Tuhan. Dia lihat saudara gagal, itu buat Tuhan itu kegagalan dia. Jadi Tuhan ingin supaya rencana Tuhan dalam hidup saudara berhasil. Jadi walaupun saudara gagal, Tuhan tak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Jadi dia berusaha terus. Itu sebabnya Roh Kudus menolong saudara supaya yang di tanah yang di semak duri pun tetap bisa berbuah. Sekarang perhatikan, yang membuat dia tidak bisa berbuah di tanah ini adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Sekarang, Watchman dia berkata begini. Dia berkata ini penginjil di China yang luar biasa. Dia bilang gini, if we do not deal with the thorn in our heart, they will quietly hinder the life of Christ within us. Dia berkata gini, kalau kita tidak berurusan dengan batu di tanah kita, semua yang keras di hati kita dengan lambat laun kita akan menyembunyikan kehidupan asli Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Jadi Yesus yang perkasa, saya itu dengar kesaksian seperti ini. Kemarin saya lagi pimpin Kersel, dia bilang ada banyak kesaksian. Gimana seharusnya dia itu gak layak diangkat Tuhan, tapi Tuhan angkat. Orang tadi penjual pulsa, masa sekarang jadi CEO dari sebuah perusahaan, sebuah PT, ekspor impor. Gimana mungkin? Dan sekarang dia bukan hanya dipakai Tuhan, diberkati, tapi dia bawa orang lain. Karena dia bilang gini, aku udah menemukan jalan kebenaran dan hidupku berubah. Kalau kamu menemukan jalan kebenaran, menemukan Yesus, hidup kamu juga pasti berubah. Saya percaya kalau itu berlaku di WTC Pusat, bisakah itu berlaku di Tang City? Saya percaya di tempat ini Tuhan juga akan bekerja dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Mari baca bersama dengan saya 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dengan suara keras. 1 Yohanes 5 ayat 4. Supaya saudara bisa percaya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Saudara baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangannya yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Coba baca ayat 3. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu... Saya tanya, perintahnya itu tidak berat. Saya tanya, saudara ada perintah Tuhan kalau kamu pengen lihat sorga terbuka, beri perpuluhan kamu. Kita baca apa tidak? Baca apa tidak? Jawab yang keras, baca apa tidak? Saudara dengar kesaksian dia tadi, saya udah enggak minum minuman, saya udah enggak narkoba, saya udah hidup kudus. Saya udah pergi ke gereja, kenapa keuangan saya enggak breakthrough? Karena ada firman yang tidak dia lakukan. Ngapain tadi, apa dia bilang? Yang keras. Begitu dia beri perpuluhan, dagangannya mulai naik. Walaupun untungnya enggak 2 kali lipat. Dia caranya menyenangkan hati Tuhan, dia kasih perpuluhan 2 kali lipat. Dia bilang walaupun omset saya tidak 2 kali lipat. Dia naik lagi 3 kali lipat. Kalau saya lihat dia
Dulu jalan kaki ke gereja, sekarang naik mobil. Bukan hanya dia yang nangis, saya pun meneteskan air mata lihat dia naik mobil. Bukan kayanya dia, tapi saya lihat gimana Tuhan membentuk orang yang keras sekalipun. Makanya saya berdoa supaya banyak orang Batak di tempat ini. Orang Batak itu ya pantang menyerah. Orang Jawa itu lembut hatinya. Tapi orang Batak itu ya salah satu yang persisten. Dia tuh nggak bisa dikalahin sama orang-orang yang keras. Karena suara dia sendiri. Udah pergi, udah dilatih setahun, pergi lagi ke tempat, ke Mesir lagi. Balik lagi. Kalau saudara udah dididik, balik lagi ke dunia. Terima apa enggak saudara? Enggak terima, tapi orang Batak terima. Kenapa kok terima? Sekeras-kerasnya kamu, saya lebih keras. Sebandel-bandelnya kamu, saya juga lebih bandel. Jadi kamu udah takluk aja sudah. Hidup Batak lagi. Jadi semua yang lahir dari dunia, dari Allah itu mengalahkan dunia. Mari katakan bersama semua orang yang menghidupi firman lahir dari Allah dan pasti kurang keras, kurang kenceng, mengalahkan dunia. Selama saudara itu mau, selama saudara mau, Tuhan tidak pernah give up. Selama saudara mau, Tuhan gak pernah menyerah. Sebobrok-bobroknya saudara, selama saudara mau dididik sama Tuhan, Tuhan gak pernah give up. Tuhan gak pernah menyerah. Segagal-gagalnya saudara. Sebab Alkitab tulis gini tadi, 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, perintah-perintahnya itu apa? Kurang keras, tidak berat. Jadi yang beratnya di mana Pak? Di hati. Ini loh, ini sumber dari semua yang tidak membuat kita berbuah, nggak membuat kita berhasil. Kalau saya katakan berbuah, itu artinya saudara berhasil. Yang membuat perintahnya nggak berat, yang bikin berat itu karena batu-batu, semak-semak yang harus dibersihkan, dicabut dari hidup kita. Orang ingin model kayak begini, itu banyak banget di WTC. Yang tadinya sampah masyarakat, sekarang dia. Saya kalau lihat kebaktian di WTC jam 2, saya suka kadang-kadang menangis ya. Orang pada merendahkan mereka, kalau aku enggak. Aku bilang gini, ini kebaktian jam 2 untuk orang-orang Tangerang asli. Itu orang-orang yang permatanya Tuhan. Buat saya lihat permata, karena saya kalau enggak perhatikan mereka, WTC enggak ada hari ini. Jadi jam 2, kebaktian jam 2, tolong diperhatikan. Saya kalau lihat ya mereka kadang-kadang, saya kaget dulu semua WTC Pusat itu jadi terminal angkot. Saudara tahu sekarang? Itu mereka kebaktian sekarang jam 2 mereka udah naik mobil. Saya tanya gini, kenapa enggak kamu kebaktian jam 7 sih? Enggak Pak, saya harus ingat dari mana saya berada. Udah kebaktian jam 2, tapi kece-kece. Udah pakai mobil, pindah Villa Melati. Tapi kebaktian tetap jam 2, udah pindah di BSD, pindah di Gading Serpong. Tetapi dia tetap ingat, saya akan memenangkan banyak Cina Benteng. Iya. Karena kalau dia tidak di jam 2, dia nggak ingat dari mana dia berada. Dan visi gereja kita, saya masih ingat tuh. Tuhan bilang, coba kamu perhatikan berapa banyak orang Cina Benteng yang ada di gereja ini. Waktu itu saya ditanya Tuhan. Saya bilang Pak Ju, masa Cina Benteng cuma sedikit di gereja kita? Sejak itu saya perhatian kepada orang asli yang Tuhan cari. Saya tanya saudara, kalau Cina Benteng bisa mengubah orang model Pak Ju, ini Cina Benteng nih asli nih. Nah, tidak kebetulan kenapa Tuhan tanya. Ini hidupnya ya kurang lebih hampir sama kayak saya. Enggak terlalu miskin sih enggak, tapi melarat. Ya, kurang lebih hidupnya sama. Persis, waktu saya tanya dia cerita, saya kurang lebih mirip.
Saya tanya, kalau Cina Benteng yang model kayak Pak Ju bisa diubah jadi direktur hari ini. Saya tanya, bisakah orang Cina Benteng juga ngalami yang sama? Berhak. Jadi jangan sampai Anda look down orang lain. Selama saudara masih mau berubah, masih mau dilawat Tuhan, masih mau diubah Tuhan, Tuhan gak pernah give up, Tuhan gak pernah menyerah. Dia punya masa depan untuk hidup saudara dan dia ingin mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini baca ya, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kenapa saya itu menyuruh jemaat mencatat, why, kenapa? Supaya imanmu bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh, kamu bisa mengalahkan kekhawatiran dunia. Saudara bisa mengalahkan tipu daya kekayaan. Kenapa orang bisa banyak jatuh karena uang? Ya karena dia tidak menaikkan atau tidak menumbuhkan imannya. Saudara, makanya di gereja ini, saudara itu diajari. Kalau pengen keluarga saudara bertumbuh, ya masuk TC 07. Kalau saudara pengen keuangan saudara bertumbuh, ya masuk TC 02. Kalau saudara pengen batu-batu dan semak duri di hatimu dicabut, masuk TC 01. Saya tanya, masuk TC berapa bayarnya? Dengerin ya, gratis bukan berarti murahan. Yesus mati di atas kayu salib itu saudara terima dengan gratis, tapi bukan murahan. Karena kamu gak bisa bayar, maka Yesus yang mati. Makanya banyak orang meremehkan karya Yesus. Walaupun kelihatannya murah, tapi ini bukan murahan. Karena Anda gak bisa bayar. TC itu saya buat gratis semua. Bukunya saya tulis sendiri, saya bikin sendiri. Itu pengajaran saya 20 tahun yang lalu. Saya ajar kepada jemaat. Dan saya bikin bukunya murid, bikin bukunya guru. Dan saya pengen kalau memang gratis, jangan dianggap murahan. Mari bilang sama saya, gratis itu bukan murahan. Jadi kalau saudara dikasih gratis, tujuan saya adalah semua orang, termasuk yang tadi itu. Yang buat dia ada di pinggir jalan tanahnya. Dia bilang saya ini kena narkoba, saya mabok. Orang seperti itu, kalau seandainya TC-nya bayar, dia tidak dapat kebenaran. Tapi justru karena gereja dibikin semua gratis. Saya buat gereja ini sedemikian rupa, semua gratis. Ada yang marah sama saya. Bapak sih kasih mental gratis. Oh, nanti di gereja kalau dia udah dapat kebenaran gratis, dia tidak akan pernah memikirkan keselamatan gratisan. Orang WTC itu orang yang senang menabur. Karena sudah baik caramu menabur, maka di gereja ini kita yang kelola uangnya. Dan saya tidak menarik apapun. Saudara perhatikan. Saya punya buku, saya bukan beli jemaat, saya kasih. Karena saya pengen harga buku. Ini kayak kertas ini. Ada yang marah sama saya. Bapak itu lihat itu. Nyatutin bolpen. Bapak beri berapa puluh ribu tuh bolpen. Bolpen kadang-kadang ditagih jemaatnya dimasukin ke dalam. Pura-pura lupa. Ada yang marah sama saya. Pak lihat tuh berapa banyak. Harga pulpen, harga kertas, harga fotokopi, harga cetak, harga buku untuk TC. Itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan pertumbuhan iman saudara. Yang suatu hari akan bertumbuh dan saudara akan berkembang. Dan saudara, satu hari saudara minimal Pak Ju, saya ini lihat saudara kalau bertumbuh itu kita tuh ikut senang. Saudara lihat kayak gitu ya, saya itu gak pakai, tapi saya ikut senang. Setan kalah, Yesus dimuliakan. Orang-orang bertumbuh dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. John Calvin dia berkata, faith is the victory that overcome the world because it's lift our heart above earthly thing and anchor us in Christ. Apa yang dia katakan? Iman itu adalah kemenangan untuk mengalahkan seluruh dunia. Sebab dari iman itu membuat hatimu tidak terikat dengan sesuatu yang duniawi ini. Dan hatimu bisa terjangkar atau terpatri di dalam Kristus. Wow.
Dia bilang orang yang beriman dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Makanya saya tuh pengen ya, saudara tuh kenapa belajar? Karena saya lihat ada jemaat yang setiap kali mengalami kekurangan, bukan sembahyang, cari pinjol. Kenapa imanmu dikalahkan sama pinjol? Saya tanya jemaat WTC, Tang City, ada enggak yang kalau susah cari larinya pinjol? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang keras? Enggak ada Pak, enggak ada yang ngaku. Saya sedih, saya suka sedih. Kalau saudara kesulitan, saya tanya, kalau saya punya anak, dia kesulitan dan saya punya uang, kira-kira saya tega nggak membiarkan anak saya kelaparan? Itu saya loh. Apalagi Tuhan, dia punya segala-galanya. Harusnya kalau nggak ada Bapak cari Tuhan. Jangan berharap sama pinjol. Jangan berharap sama orang kaya. Jangan berharap hanya kepada bank. Berharaplah kepada Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita. Sebab iman itu adalah perisai. Dimensi iman itu harus diperbesar. Dengan cara bagaimana Pak? Menghidupi firman. Semakin saudara menghidupi firman, semakin saudara punya perisai. Dimensi iman semakin besar. Dan hanya satu yang bisa mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Saya di bagian yang kedua kemarin, kenapa dia tidak berakar? Dengarkan. Orang yang tidak beriman ke atas. Jadi kalau bangunan atau kalau pohon itu, akar itu bicara pertumbuhan ke dalam, kasih. Jadi kenapa ya dia tanah yang kedua kok tidak bisa menang? Karena dia tidak berakar, artinya dia tidak bertumbuh kasihnya kepada Tuhan. Nah kalau orang bertumbuh ke atas, itu bertumbuh imannya. Orang bisa lihat. Orang tuh kalau lihat imannya bertumbuh, dia saudara lihat hasilnya. Tapi kalau orang lihat saudara berakar ke bawah, gak ada orang tuh yang lihat pohon, ih akarnya bagus ya, akarnya gak ada. Betul apa betul? Gak ada orang yang lihat pohon, ih keren ya apanya, akarnya keren banget. Gak ada. Tapi untuk saudara bisa berhasil ke atas, saudara harus berakar ke bawah. Berakar itu bicara apa Pak? Kasih saudara kepada Tuhan. Makin saudara cinta Tuhan. Saudara itu otomatis, katakan bersama saya. Pohon yang akarnya sehat, akarnya kuat, itu pohon tidak mungkin kerdil. Dia pasti besar dan dia pasti berbuah. Tapi orang tidak sadar bahwa investasi ke dalam dia tidak mau. Saudara spend waktu bersama dengan Tuhan. Itu memerlukan waktu, kedalaman saudara. Apapun yang saudara alami. Apapun yang saudara alami dalam hidup ini. Tuhan ingin membuat Anda berakar di dalam dia. Sekarang saya tanya. Kalau orang membangun bangunan yang tinggi, 32 lantai. Dengan bangun 2 lantai. Saya tanya, fondasinya sama apa tidak? Tidak. Saudara tuh gak ngerti seberapa tinggi Tuhan akan bawa saudara. Saudara gak ngerti. Seberapa jauh dia ingin memberkati saudara, saudara gak ngerti. Tapi pastikan kedalaman saudara dengan Tuhan. Orang kalau bangun fondasi gak kelihatan. Berbulan-bulan gak kelihatan. Mana ngabisin duit paling banyak ke fondasi. Tapi orang gak pernah menghargai lihat gedung yang bagus. Dia lihat, wih fondasinya keren amat. Yang dikerenin apa? Bentuknya. Itu hasil iman saudara adalah karena akar yang ke dalam yang kuat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita kata, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku
Layakanlah seluruh hidupku, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ada seorang hamba Tuhan namanya Leonard Ravenhill, dia berkata, the Bible is not meant to be studied only, but to believe, faith grown in proportion to our obedience. Dia bilang gini, Alkitab itu bukan untuk kamu pelajari, kamu baca, tapi harus dihidupi. Sama nih, seperti saya ajarkan saudara. Karena imanmu itu akan bertumbuh secara proporsi. Seberapa banyak firman yang saudara hidupi, sebegitu juga imanmu akan bertumbuh. Mari bilang sama saya, seberapa banyak firman yang saya hidupi, sedemikian juga iman saya bertumbuh. Makanya dia bilang faith grows in proportion to our obedience. Yang terakhir. Yang keempat, tanah yang baik. Yang keempat, tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang subur. Tanah ini adalah lukisan orang yang mendengar firman dan mengerti. Ingat ya, kenapa tadi yang pertama tidak berbuah? Karena dia tidak mengerti. Ini berbuah, kenapa? Karena dia ngerti. Makanya semakin saudara itu mengenal firman dan saudara menghidupi firman, berbuahnya ada 30, 60, 100. Pak, kenapa beda-beda? Ada 30, kenapa 60, ada 100 kali lipat. 100 kali lipat itu bukan berarti cuma 100, enggak. 100 itu nilai terbesar yang kamu bisa handle. Sekarang kalau saudara ujian, ada 10 soal, betul semua, nilainya berapa? 100. Ada soalnya 50, betul semua, berapa? Bukan 500. Enggak ada, 100 itu nilai tertinggi. Berapa besar saudara bisa handle berkat Tuhan? 100 kali lipat. Seberapa besar, seberapa tinggi Anda bisa diposisikan Tuhan? Ya itu 100-nya saudara. Seberapa besar Tuhan bisa mengangkat saudara? Tergantung seberapa besar iman saudara. Seberapa banyak firman yang saudara lakukan. Jadi Hudson Taylor ini orang penginjil di China. Dia berkata, the fertile heart is not the one who without struggle, but the one that allow God to break it so his word can take a root. Jadi tanah yang subur bukan berarti orang itu tidak pernah menghadapi pergumulan. No, bukan. Tapi tanah yang subur itu tanah yang mengizinkan Tuhan membersihkan, menghancurkan batunya dan membuangnya. Jadi orang yang berhasil sebenarnya sama juga punya hak kegagalan. Tapi cuman dia lebih mengizinkan Tuhan bekerja. Pak, besarnya tuayan tergantung apa? Ada 30, 60, 100 kali lipat. Saya tanya saudara, kalau saudara mau pilih yang mana? 30, 60, apa 100? Kalau 100, ini yang mempengaruhi 100. Satu, level pengertian kita akan firman Tuhan. Makanya ikuti, kalau disuruh ikuti, ada kelas TC, masuk. Cuman spend waktu, dengerin, lakukan prinsip-prinsipnya. Dua, apa Pak yang menyebabkan? Presentasi atau berapa jumlah prinsip firman yang saudara lakukan. Saudara ngerti seberapa, menentukan berapa persen Anda akan berbuah. Lalu kemudian berapa prinsip firman yang Anda ngerti dan Anda lakukan, menentukan lagi bisa dari 30 naik 100, bisa naik 60. Kemudian yang ketiga boleh yang C tadi kelewat. Level iman yang dapat membuat kita bertahan ketika ujian datang. Makanya saudara, seberapa saudara mau kedalaman akarmu menentukan seberapa tinggi Tuhan bisa. Level iman saudara. Yang terakhir adalah level kasih kepada Yesus. Level kasih kita kepada Yesus.
melalui penyembahan dan ketaatan kita pada Tuhan. Statement yang terakhir saya ambil dari satu orang hamba Tuhan yang saya respect, namanya Jack Hayford. Dia berkata, the soil is the heart must be continually cultivated by worship and word to remain fertile for the spirit work. Orang-orang yang punya tanah sebenarnya adalah orang yang selalu mendekat kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus terus membersihkan dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Coba datangi Tuhan sebelum saudara pulang. Datangi Tuhan dan hampiri Tuhan pada pagi hari ini. Hampiri Tuhan. Kenapa seringkali aku gagal? Kenapa seringkali aku rusak? Kenapa seringkali aku mengalami kesulitan? Coba perhatikan. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kau berakar ke dalam. Dia tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Dia selalu merencanakan yang baik dalam hidup saudara. Sebelum saudara pulang, saya ingin berdoa. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan, saya baru tahu nih sekarang Tuhan, ternyata kenapa aku gagal, kenapa izinkan kegagalan terjadi dalam hidupku. Karena ternyata Tuhan sayang kepadaku. Dan hari ini saudara berkata, aku mau Tuhan. Di tahun 2025 aku mau berbuah. Kalau itu saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan saya mau berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Menggemburkan tanah dimanapun saudara berada. Tuhan, aku berdoa, lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, aku berdoa, Tuhan biarkan izinkan tanah yakni hati mereka digemburkan oleh Tuhan. Sekeras apapun Tuhan tidak pernah give up. Tuhan tak pernah menyerah. Aku berdoa Tuhan buang semua batu, pecahkan semua batu yang keras. Tuhan bajak tanah yang keras, gemburkan kembali. Dan aku berdoa Tuhan biarkan mereka membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya dan mencatat setiap rema yang mereka terima. Supaya hidup mereka berubah, hidup mereka bisa berubah. Aku berdoa Tuhan, jadikan anak-anak-Mu yang ada di gereja ini. Tidak ada yang tidak berbuah di tahun 2025. Seluruhnya mereka berbuah. Mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Mereka berhasil dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka. Mereka berhasil karena ada Tuhan yang mengemburkan hati mereka. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat dua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati pelayananmu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. God bless you.